Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menelaah atau menguraikan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz alladzina. Di sini ada alif. Alif di sini dinamakan hamzah wasol. Hamzah wasol di sini dibaca berharokat fathah. Kenapa? Karena di depan hamzah wasol ada huruf lam yang berharokat sukun. Mungkin ada yang bertanya, mana ada huruf lam berharokat sukun? Saya jelaskan bahwa di sini ada huruf lam yang bertasjid. Itu artinya huruf lamnya double. Huruf lam yang pertama berharokat sukun, huruf lam yang kedua berharokat fathah. Maka di sini lamnya ada tasjidnya. Berarti kalau huruf lam yang pertama berharokat sukun, maka hamzah wasol ini bertemu dengan huruf lam yang berharokat sukun. Maka jika hamzah wasol bertemu dengan huruf lam berharokat sukun, maka hamzah wasol di sini dibaca berharokat fathah. Berarti cara membacanya alladzina, bukan ulladzina atau illadzina, melainkan alladzina. Setiap hamzah wasol yang bertemu dengan huruf lam yang berharokat sukun, maka dibaca berharokat fathah. Berikutnya di depan hamzah wasol ada huruf lam berharokat fathah dan ada tasjidnya. Maka jika ketemu dengan huruf lam yang bertasjid, sedikit disentak. Alladzina, bukan alladzina, bukan, tetapi alladzina. Itulah bedanya yang ada tasjidnya dengan yang tidak ada tasjidnya. Berikutnya di depan huruf lam ada huruf dzal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun. Maka jika huruf dzal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun, ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Alladzina, panjangnya 2 harokat. Berikutnya pada lafaz yu'minuna. Di sini ada hamzah yang berharokat sukun. Maka cara membacanya dipatahkan pada huruf ya yang berharokat sukunnya. Yu'minuna, bukan yuminuna, bukan, tetapi yu'minuna dipatahkan pada huruf ya yang berharokat dhammah. Itu dipatahkan. Yu'minuna, bukan yuminuna atau yuminuna, bukan seperti itu, melainkan yu'minuna. Berikutnya di sini ada huruf nun berharokat dhamma bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun. Maka ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Yu'minuna, 2 harokat. Berikutnya lafaz bil ghaibi. Bil ghaibi, hati-hati. Di sini ada huruf lam yang berharokat sukun. Maka ketika kita membaca huruf lam yang berharokat sukun harus jelas, tidak boleh dipantulkan. Bil ghaibi, tidak boleh, tetapi harus bil ghaibi, harus jelas, tidak boleh dipantulkan. Berikutnya di depan huruf ghain ada huruf ya berharokat sukun. Maka ini termasuk bacaan biasa saja, bukan termasuk bacaan mad atau yang lainnya, tetapi ini termasuk bacaan biasa saja. Di mana huruf ya berharokat sukun itu suaranya condong ke suara i. Bil ghaibi, bil ghaibi, bukan bil ghaibi, bukan bil ghaibi, i, bukan e. Berikutnya pada lafaz wa yuqimuna,
di sini ada huruf qaf berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i, panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Wa yuqimuna, ini qaf, bukan qaf tetapi qaf ya. Wa yuqimuna, panjangnya 2 harokat. Berikutnya ada huruf mim berharokat dhamma bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i, panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Wa yuqimuna, 2 harokat. Berikutnya pada lafaz as-salata, di sini ada hamzah wasol. Hamzah wasol bertemu dengan huruf lam, maka hamzah wasol yang bertemu dengan huruf lam, hamzah wasol di sini dibaca berharokat fathah jika dibaca dari hamzah wasolnya, tetapi jika dibaca dari kalimat sebelum hamzah wasol berarti yaitu dari wa yuqimuna, maka hamzah wasol di sini tidak dibaca, langsung masuk ke dalam huruf shad. Contoh, wa yuqimunas sholata, langsung masuk ke dalam huruf shad. Mungkin ada yang bertanya, itu ada huruf lam tidak dibaca? Huruf lam di sini ini adalah lam ta'rif syamsiyah, maka jika ada lam ta'rif syamsiyah langsung dimasukkan ke dalam huruf shad, maka shad di sini ada tasjidnya. Wa yuqimunas sholata, baik dibaca dari sebelum hamzah wasol maupun dibaca dari hamzah wasol, lam ta'rif di sini tetap tidak dibaca, langsung masuk ke dalam huruf yang di depannya, di sini huruf shad, as-sholata. Kalau dibaca dari sebelum hamzah wasol, wa yuqimunas sholata. Berikutnya di sini ada huruf lam berharokat fathah yang berdiri, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah bacaan mad tabi'i, panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Berikutnya ada huruf ta marbutah. Ta marbutah ini yang seperti huruf H tetapi ada titik 2-nya di atas. Ini namanya ta marbutah. Jika kita berhenti di sini wa yuqimunas sholata tetapi kita berhenti di sini, maka ta marbutah di sini berubah menjadi suara H. Bukan wa yuqimunas sholata, tetapi ketika kita berhenti di sini ta marbutahnya berubah menjadi ha, yaitu wa yuqimunas shalah, berubah menjadi ha jika dihentikan. Tetapi jika diteruskan tetap ta marbutahnya tetap bersuara ta, bukan berubah menjadi ha lagi, tetapi tetap ta. Contoh diteruskan, wa yuqimunas sholata wa mimma, tetap sholata wa mimma, tetapi jika dihentikan di sini wa yuqimunas sholah, begitu. Berikutnya di sini ada huruf mim berharokat fathah dan ada tasjidnya serta ada alifnya. Ini menunjukkan bahwa mim di sini adalah bacaan mad tabi'i, panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Hati-hati, huruf mim di sini ada tasjidnya, maka ketika membaca huruf mim yang bertasjid tidak boleh disentak dan ditahan beberapa detik atau 2 ketukan sampai keluar angin dari hidung. Wa mimma, begitu, tidak boleh disentak. Wa mimma, tidak boleh, tetapi wa mimma sampai keluar angin dari hidung. Berikutnya pada lafaz razaqnahum, di sini ada huruf qaf berharokat sukun, di mana huruf qaf adalah salah satu huruf qalqalah,
maka ketika membaca huruf qaf berharokat sukun itu dipantulkan. Razaqnahum. Hati-hati untuk huruf qaf yang dipantulkan, yaitu suara pantulannya condong ke huruf a. Razaqnahum. Khusus untuk huruf qaf dan huruf ta, yaitu pantulannya condong ke huruf a. Berikutnya di depannya ada huruf nun berharokat fathah yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Berikutnya di sini ada huruf mim berharokat sukun. Maka ketika kita membaca huruf mim berharokat sukun tidak boleh dipantulkan. Razaqnahum. Nah, bukan razaqnahum. Nah, bukan seperti itu, karena huruf mim bukan huruf qalqalah, maka huruf mim yang berharokat sukun tidak boleh dipantulkan. Berikutnya pada lafaz yunfiquna. Sebelum bertemu dengan huruf ya di sini ada huruf mim yang berharokat sukun. Ketika huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ya, maka ini termasuk bacaan idhar safawi, harus jelas, tidak boleh mendengung, tidak boleh memantul. Razaqnahum yunfiqun. Nah, tidak boleh mendengung. Razaqnahum tidak boleh, harus jelas. Ini karena ini termasuk bacaan idhar safawi. Razaqnahum yunfiqun. Seperti itu. Berikutnya di depan huruf ya ada huruf nun berharokat sukun bertemu dengan huruf fa. Ini termasuk bacaan ikhfa. Maka ketika kita membaca bacaan ikhfa, yaitu harus disamarkan serta ditahan beberapa detik atau 2 ketukan dan tidak boleh disentak. Razaqnahum yunfiqun. Tidak boleh disentak, harus disamarkan. Hati-hati tulisannya yunfiqun, tetapi cara bacanya yunfiqun, harus disamarkan. Berikutnya di sini ada huruf qaf berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun. Di depan wawu ada huruf nun berharokat fathah. Ketika kita membacanya berhenti di akhir ayat yang ketiga di sini, maka huruf nun yang berharokat fathah berubah menjadi berharokat sukun. Yunfiqun. Hati-hati tulisannya yunfiquna, tetapi ketika dihentikan cara membacanya yunfiqun. Terus di sini ada huruf qaf berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun dan bertemu dengan huruf nun berharokat sukun ketika dihentikan. Maka ini termasuk bacaan mad aridus sukun. Panjang bacaan mad aridus sukun 2 sampai dengan 6 harokat. Yunfiqun. Nah, nunnya tidak boleh memantul, harus jelas. Yunfiqun. Nah, seperti itu. Saya baca dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikianlah menguraikan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.